sudah. Oh, Bu. Oh, oke, lanjut. Saya kira proporsional. Dilanjut. Ya. Sudah, Pak. Alhamdulillah di siang hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelumnya bagaimana kabarnya semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu. Ya, alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Banyak. Banyak, Bu. Oh, Belum banyak. datang, Bu, terlambat kayaknya. Banyak. Karena jam Terlambat, pertama. nanti Di sholat. market, Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Ada yang masih ingat dengan pelajaran kita pekan lalu dengan judul buku kita belajar teks berita? Ya, masih ada yang ingat pengertian Ya, Bu. berita? Ya, Bu, saya, Bu. Ya, Marlina. Ya, jadi terima kasih, Bu, kesempatan diberikan kepada saya. Berita adalah salah satu teks yang menginformasikan sesuatu informasi kepada khalayak agar disampaikan secara lisan atau tertulis. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, materi kita pertemuan yang lalu adalah mengenai berita. Ya, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita sebelumnya bersama-sama berdoa, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa kemudian berberkah. Ya, untuk kesempatannya saya persilahkan kepada Ketua Kelas, Andik Lukman, bisa mempersiapkan temannya dan memimpin doa belajar hari ini. Ya, kepadanya dipersilakan. Ya, baiklah teman-teman sekalian. Marilah kita bersiap belajar untuk hari ini. Bersiap. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Ya, marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bernilai ibadah dan berberkah di sisinya. Berdoa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Ananda. Alhamdulillah, selanjutnya untuk mengawali kegiatan kita hari ini, sebelumnya silakan diperbaiki meja dan kursinya terlebih dahulu, dirapikan karena ini kita berada di pelajaran yang terakhir. Ya, kita masih menunggu beberapa teman dari sholat duhur tadi. Ya, kemudian karena kita ini berada di kondisi siang hari, ya mari kita bersama-sama ya. Ketika Ibu Guru mengatakan semangat pagi, ya ini masih sudah siang, tapi harusnya kita masih punya semangat pagi. Jadi kalau Ibu Guru mengatakan semangat pagi, Pagi. kita mengatakan pagi. Ya, tangannya ke atas ya. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Ayo, kita coba ya. Semangat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Jadi walaupun kita berada di pelajaran terakhir, tapi semangat kita masih semangat pagi. Ya, tadi sudah disampaikan materi pelajaran yang lalu adalah materi teks berita. Insya Allah hari ini kita akan beralih di pelajaran kita yaitu teks prosedur. Ya, ada yang sudah pernah dengar teks prosedur? Belum, Bu. Belum. Oke. Jadi mengawali, mari kita menyaksikan ya tampilan di slide kita terkait dengan apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, sudah tampil? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi di pelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Ya, ini ya. Kemudian
Setelah mengidentifikasi, kita akan menyimpulkan. Ya. Ya, nanti insya Allah kita akan menyaksikan, ya, ini kita akan menyaksikan video terkait dengan materi kita hari ini. Ya, silakan anak-anak semua memperhatikan bagian-bagian dari video nantinya. Ya. Apa kabar guys? Betul guys, kita lagi ada di Sulawesi Selatan. Salah satu wilayah yang kulinernya juara banget. Nah, kalau yang bosan makan daging sapi atau kerbau, santuy guys. Ada nih olahan bebek yang merupakan kuliner legendaris di tanah Sulawesi Selatan. Mau dimanapun, kuliner yang satu ini tetap diincar para food lover. Meski asalnya dari wilayah Sidrap, kuliner bernama Paleko ini bisa juga loh ditemuin di kota Makassar. Rasa pedasnya yang bikin nagih, sukses bikin orang-orang jadi on fire buat ngunyah. Aman guys, kita ini dapurnya. Terkenal dengan sebutan daging bebek cincang, so pasti ya guys, Paleko ini pakai daging bebek yang udah dipotong kecil-kecil. Biasanya sih pakai bebek ukuran besar biar dagingnya lebih banyak dan ekstra tebal. Mulai dari bagian leher, kepala, sampai jeroan-jeroannya. Ini dia guys, bumbu andalan yang bikin daging bebeknya jadi mantap. Salah satunya wajib ada tuh yang namanya bawang putih. Aroma kuat pada irisan bawang putih jadi senjata ampuh buat ngilangin bau amis pada daging bebeknya. Terus ya, bukan Paleko namanya kalau nggak dimasak dengan bumbu pedas. Cabai rawit is emas pastinya. Karena terbukti dalam satu harinya aja, resto bebek gazebo ini bisa ngabisin cabai rawit sebanyak 10 kg. Lah, terus ini daging bebeknya matang apa mentah? Jawabannya masih mentah guys. Dengan kekuatan bumbu pedasnya yang kaya akan rempah, daging bebek bakal matang sempurna pas dimasak nanti. Nah, yang unik dari cara memasak Paleko ini adalah nggak pakai minyak goreng guys. Jadi, langsung aja tuh dicemplungin potongan daging bebeknya ke dalam wajan. Kalian tahu nggak sih kenapa masaknya nggak pakai minyak goreng? Karena minyak yang ada dalam masakan ini 100% berasal dari kulit bebeknya. Jadi minyaknya bakal keluar dengan sendirinya. Jadi gini guys, kenapa kulit bebek bisa mengeluarkan minyak? Karena dalam kulit bebek mengandung banyak lemak tak jenuh guys. Itulah alasan kenapa daging bebek berasa gurih ya. Hitung-hitung jadi irit minyak goreng nih guys kalau masak Paleko. Ngomong pada apa artinya Paleko? Kalau dalam bahasa Bugis, Paleko adalah wajan yang terbuat dari tanah liat. Biasanya dipakai wanita-wanita Bugis zaman dulu untuk Ya, sudah dilihat ya, Masya Allah. Tadi yang dilihat itu apa anak-anak? Gazebo, gazebo makan. Oh iya, gazebo. Di gazebo itu ada apa? Paleko, Bebek Bu. paleko. Bebek paleko. Iya, Masya Allah, nasi paleko. Jadi, itu adalah salah satu makanan khas dari Sidrap, dari daerah kita. Jadi, di sini bisa didefinisikan pengertian teks prosedur itu sebenarnya, kalau kita melihat dari kamus, ya, teks prosedur adalah tahapan kegiatan untuk melakukan suatu aktivitas. Ataupun bisa dimaknai dengan teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, selanjutnya Ibu Guru akan menampilkan di sini, ya ada ya, beberapa contoh teks prosedur. Ya, sudah tampil ya? Sudah tampil? Ya, Bu. Ya, Masya Allah. Sudah. Ini gambar apa, Nas? Jus naga, Bu. Nah, ini jus buah naga ya. Jus buah Ada naga. konten ini, Melinda, Bu. Ya. Cara membuat jus. Ya, cara membuat jus buah naga. Ya, kemudian ada juga tes kedua, cara melakukan senam lantai guling depan. Ya. Kemudian ada
cara mencetak dokumen di Microsoft Word dengan print out. Ya, kita kembali. Jadi tadi didefinisikan bahwa teks prosedur itu adalah sebuah langkah-langkah. Jadi di sini sudah dilihat ya anak-anak, ada langkah-langkahnya. Kemudian ada alat dan bahan dan kemudian ada penjelasnya. Ya, sudah bergabung tadi temannya yang dari sholat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini yang terlambat dari mana? Tadi salah Ibu. Ada yang Saya tertidur tadi di dari masjid? kantin, Bu. Oh, dari kantin. Ada yang tertidur di Iya. masjid mungkin? Ya, lain kali Saya jangan dari kembali sholat, ya. Ibu. Iya, Ibu. Rizka nggak tidur tadi di masjid, Bu. Iya, lain kali jangan begitu ya. Rizka. Ketiduran, Ibu. Ketiduran Ini, sengaja Bu. tadi Ini kasih belum bangun. hadir, Bu. Oh, Nining belum hadir. Menghilang Saya ini, Bu. sudah hadir, Ibu. Oh, sudah Ini ada. Nining dari mana? Iya. Dari kamar mandi tadi, Ibu. Lagi antri di kamar mandi, banyak orang. Oh iya, lain kali minta izin ya. Iya, Ibu. Ya, kita kembali melanjutkan pelajaran kita hari ini. Jadi di sini tadi sudah ditampilkan 3 jenis, ya 3 jenis teks. Nah, apa kaitannya dengan pembelajaran kita? Jadi tadi itu kita sudah membaca 3 jenis teks. Maka bisa disebutkan di sini ternyata ciri teks prosedur itu yang pertama dari tujuannya. Apa tujuannya? Yaitu menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Jadi kita bisa lihat tadi di contohnya, ya ini ada sebuah proses di mana ada alat dan bahan yang disiapkan, kemudian ada langkah-langkah dan kemudian penyajiannya. Ya, ciri yang kedua adalah bahasa. Di dalam teks prosedur itu sendiri menggunakan bahasa. Yang pertama cirinya adalah menggunakan kalimat perintah. Kemudian ada kalimat saran dan dilanjutkan dengan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu penggunaan, membuat, menggunakan kata ukuran akurat, dan menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Dan yang ketiga adalah isi teks prosedur itu, di mana isi teks prosedur adalah panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Di isinya juga berisi aturan, berisi dengan batasan, di mana kegiatan itu akan dilakukan. Ya, kita kembali tadi melihat contoh. Ya, ini tadi cara membuat jus. Ya, jus buah naga. Jadi siang-siang ini kita membahas masalah jus. Ya, tadi di bagian bahasa teks prosedur itu berisi dengan kalimat perintah. Ya, Ibu guru ini sudah memberikan warna. Ya, di sini boleh diganti, ada ya, di sini kata-katanya boleh diganti dengan kental manis. Ya, siapkan blender. Ya, tuangkan jus ke gelas. Ini adalah contoh-contoh kalimat perintah ataupun kalimat saran. Ya, ini adalah contoh yang terdapat di dalam teks prosedur itu sendiri. Nah, terkait dengan isinya, ya isinya itu sendiri ada langkah-langkah. Ya, ada langkah-langkahnya. Ini yang berwarna hijau, ini adalah langkah-langkah. Karena kenapa? Ya, langkah-langkah ini nantinya ketika kita sudah mengenali, maka ada bahan, ada langkah-langkah, dan tersiapkanlah kemudian kemudian bahan-bahan sehingga kita bisa menghasilkan sebuah makanan. Ya. Ya, kemudian tadi kita sudah melihat 3 jenis teks prosedur, maka itu bisa dikategorikan sebenarnya. Yang pertama, ternyata teks prosedur itu walaupun sebenarnya semuanya punya langkah-langkah, tapi punya jenis tersendiri. Yang pertama, ya teks prosedur itu untuk memandu cara menggunakan. Ya, sama dengan tadi memprint out dalam Word, ya maka
Itu adalah salah satu cara menggunakan ya teks prosedur cara menggunakan. Kemudian yang kedua adalah teks prosedur untuk memandu cara membuat. Dan yang ketiga adalah teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Ya, ini yang baru bergabung mungkin bisa disebutkan kembali. Ya, ini Nining. Ya, Nining tadi. Iya, Ibu. Ya, ya mungkin bisa Iya, Ibu. disebutkan kembali jenis-jenis teks prosedur yang Ibu sudah sebutkan tadi. Baik, Ibu. Jenis-jenis teks prosedur yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara. 2, teks prosedur untuk memandu cara membuat. 3, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Ya, Masya Allah. Terima kasih ya. Jadi kalau ada temannya menjawab pertanyaan, maka kita mengatakan, Masya Allah. Ya Allah. Kemudian, ya kita ke selanjutnya adalah bagaimana ya setelah kita bisa mengidentifikasi jenis, mengidentifikasi ciri-ciri, maka kita masuk di bagian langkah-langkah menyimpulkan teks prosedur itu sendiri. Ya, mungkin bisa dibacakan dulu ya. Ada Risna yang baru gabung tadi? Mana Risna? Jelek jaringannya, Bu. Keluar, Bu. Oh, keluar. Ya, bisa Melinda. Baik, Bu. Jadi langkah menyimpulkan teks prosedur itu yang pertama adalah membaca dan memahami teks secara keseluruhan dengan cermat. Yang kedua, memahami tujuan teks. Selanjutnya adalah menemukan dan memahami unsur teks prosedur. Kemudian menemukan informasi pada tiap paragraf. Kemudian terakhir menggabungkan seluruh informasi yang didapatkan menjadi sebuah ringkasan atau kesimpulan, menuliskan simpulan teks prosedur. Itu, Iya. Bu. Terima kasih. Jadi langkah-langkah menyimpulkan itu intinya membaca terlebih dahulu. Setelah itu kita memahami isi dan selanjutnya dituliskan informasi setiap paragraf dan yang terakhir kita gabungkan semua informasi itu dalam bentuk ringkasan ataupun simpulan. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Andi Lukman sudah bergabung? Polos lagi tuh. Selalu bolos itu, Bu. Andi Sudah, Lukman, Bu. oh hadir. bawah, Bu. Hadir. Ya, Andi Lukman bisa mungkin disebutkan kembali tadi jenis-jenis teks prosedur. Apa tadi pertanyaannya, Bu? Ya, disebutkan jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama adalah, atau ada yang bisa bantu temannya? Belum. Saya, Bu. Ayo, Bu. Saya, Ya. Bu. Saya, Bu. Ya, Paki. Iya, Bu. Ya, jadi jenis-jenis teks prosedur yang pertama itu teks prosedur untuk memandu cara menggunakan. Kemudian kedua, teks prosedur untuk membantu cara membuat. Dan yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan. Ya, Masya Allah. Ya, sekarang ya kita sudah selesai di bagian materi. Maka kita akan bersama dengan teman kelompok kita menyelesaikan tugas kita hari ini. Ya, pertemuan yang lalu kita sudah membagi kelompok, maka silakan kembali berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ibu guru ingatkan teman kelompoknya Paki, ya kelompok 1 itu Paki, Andi Lukman dan Alias, kelompok 2 Melinda, Marlina dan Andi Nurmianti, kelompok 4. Kelompok 3 Asriani Umar, Nining dan Andi Rahmatul Umrah. Ada yang belum punya kelompok? Saya, Ibu. Oh, pekan lalu Tidak Sudah mau hadir. satu kelompok sudah hadir itu, ya? Bu. Ya, bisa gabung dengan temannya yang di kelompok 1. Tidak mau satu kelompok itu, Bu.
Tugas memang itu, Bu. Guru Tidak tadi, Bu. Guru Tidak Lukman dibawa. makan, Bu. Ya, diterima temannya ya. Tidak boleh seperti itu anak-anak. Jadi, kita menerima Baik, Bu. kekurangan dan kelebihan teman-teman kita. Ya, Ibu Guru memberikan kesempatan 5 menit untuk berdiskusi, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi kita terkait dengan mengidentifikasi, menganalisis ciri dan teks prosedur, dan menuliskan ringkasan teks prosedur yang dibaca. Ya, sudah selesai? Atau ada kendala terkait dengan penyelesaian tugas? Jadi tugasnya itu dituliskan di kertas, kemudian ditempel di karton manila setelah dituliskan. Ya, bagaimana kelompok 1? Belum, Bu. Belum Ya. selesai. Belum. Kelompok 2? Kita menunggu ya, masih ada waktu tersisa 2 menit. Bagaimana kelompok 1? Andi Lukman? Ntar dikerja, Bu. Sudah Ibu, pilih sama Paki itu. Oh iya, Pak Faki. Pak Faki yang wakili. Belum, Bu. Pak Alias tidak mau temani kerja, Bu. Jangan pakai Pak. Kasih dulu kelompok lain, Bu. Ya, Nanti dipersilakan kelompok kelompok satu yang ya. sudah siap, silakan dipresentasikan. Jadi ini teksnya ya, cara membuat nasi palakko. Ya, ini yang akan kita buatkan ringkasannya dan apa ciri-cirinya. Kemudian dia termasuk jenis teks prosedur apa. Sriani? Sudah selesai kelompoknya? Kelompok 1, Bu. Ya, dipersilakan kelompok 1. Jadi nanti selesai mempresentasikan kita berikan. Baik, Bu. Saya mencoba mewakili kelompok kami untuk menyimpulkan teks prosedur membuat palekok. Ya. Jadi kesimpulannya. Ciri-cirinya dulu Paki. Ya. Ciri-cirinya dulu Pak Ketua Paki. Ciri-cirinya ini adalah sebuah teks prosedur, jenisnya adalah membuat. Ya, membuat. Jadi di sini ciri-cirinya itu pertama dia ada penjelasnya, kemudian ada alat dan bahannya, kemudian ada langkah-langkahnya. Jadi kami menyimpulkan bahwa cara membuat palekok itu adalah salah satu masakan Bugis yang rasanya pedas, yang dibuat dari beberapa bumbu dan rempah-rempah. Kemudian dimasak secara menyeluruh dengan bahannya, kemudian diberikan bumbu yang lebih gurih sehingga membuat masakan lebih enak dan siap untuk dinikmati. Begitu dari kelompok kami, Bu.
Ya, Masya Allah ya. Ya, kita sama-sama mengatakan Masya Allah, Allahu Akbar. Ya Masya Allah. Allah, Allahu Akbar. Ya, mungkin ada Allah, kelompok Allahu dua. Akbar. Ya, kelompok dua bagaimana? Kelompokku sudah menjawab, Bu. Ya, ditunggu dulu kelompok dua. Ya, atau kelompok tiga ya, dipersilakan kelompok tiga. Ya, langkah-langkahnya Bu Di saya presentasikan dulu. Jadi kelompok kami mengambil membuat teks prosedur bagaimana caranya membuat nasi goreng. Nasi goreng adalah salah satu menu kegemaran banyak orang dan cukup mudah untuk dibuat di rumah. Berikut cara untuk membuat nasi goreng sendiri. Bahan-bahannya yang pertama, nasi yang sudah dingin, ada bawang putih, cabai rawit, telur 1 butir, bawang merah, garam penyedap, kecap, minyak goreng, dan daun bawang. Kemudian, cara memasaknya, haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tumis dengan irisan bawang merah dan telur hingga wangi. Masukkan nasi, aduk hingga merata, kemudian masukkan bumbu penyedap garam dan kecap secukupnya. Yang ketiga, nasi goreng siap dihidangkan selagi hangat, semakin nikmat dengan taburan bawang goreng dan kerupuk. Itu Bu, teksnya. Itu termasuk jenis teks apa? Teks langkah-langkah Cara membuat ya? membuat sesuatu ya. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi, tadi sudah presentasi semua, maka kita memberikan penilaian terhadap teman-teman yang tampil tadi. Sebenarnya Masya Allah sudah berani tampil dengan percaya diri mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, tapi dalam penilaian itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Maka tadi kita memeriksa bersama, sudah bisa menilai bersama. Ya, kelompok 1 itu bisa diberikan nilai 90 karena mendekati benar, kelompok 2 80, kelompok 3 90 dan seterusnya. Ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah di kegiatan kita hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan menyimpulkan apa materi kita hari ini. Yang ada yang masih ingat apa pengertian dari teks prosedur? Teks prosedur. Ya, alias? Ya Ibu, teks prosedur itu adalah suatu teks yang berisikan tahap-tahap atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Iya. Kalau jenisnya ada berapa tadi? Ayo Bu, 3. Oh, ada 3. Ya, ada 3 ya, Masya Allah. Kemudian cirinya juga ada berapa? Cirinya ada? Banyak Ibu. Oh, banyak. Ya, sebenarnya cirinya itu garis besar ada 3. Ya, nanti ya. Jadi kita sudah menyimpulkan dan menyimpulkan juga punya langkah-langkah, membaca secara keseluruhan, kemudian memahami dan menuliskan tiap paragraf, dan akhirnya kita bisa menyimpulkan dengan menggabungkan semua ide pokok yang ada di dalam paragraf itu sendiri. Nah, sekarang Ibu bertanya, ada kendala tidak yang kita hadapi selama proses pembelajaran tadi? Tidak ada Bu, dimengerti. Tidak ada. Alhamdulillah, semuanya sudah dipahami. Nah, olehnya itu kembali Ibu mengingatkan, kembali kita merefresh kembali pelajaran kita bahwa teks prosedur adalah teks yang berkaitan dengan langkah-langkah melakukan sesuatu, memandu orang memainkan sesuatu dan membuat sesuatu. Dan jenisnya itu terdiri dari 3 jenis. Ya, mengingatkan kembali kegiatan kita hari ini. Untuk teks prosedur untuk pekan depan kita masih berada di materi teks prosedur, yaitu menelaah unsur-unsur teks prosedur. Olehnya itu ya Ibu Guru memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian untuk membaca, mungkin di rumahnya ada buku masanya orang tuanya ada ya?
Ya, bagi ya Ada, ada yang Ibu. masa di majalah, ya silakan Banyak membaca di buku. referensi terkait dengan teks prosedur yang ada di rumah. Kemudian selain itu kita akan mendapatkan materi pengayaan dan materi remedial. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ya silakan setiap ketua kelompok mengumpulkan tugas-tugasnya tadi sebagai bahan kita untuk bahan belajar berikutnya. Sudah ya? Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mengakhiri kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya karena kita sudah mengawali dengan berdoa, maka mari kita kembali bersama-sama berdoa menutup kegiatan kita hari ini yang akan dipandu oleh ketua kelas kita. Ya, dipersilakan. Ya. Baiklah teman-teman, marilah kita menutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah menutup kegiatan kita hari ini. Namun sebelum anak-anakku semua pulang, mari kita kembali semangat pagi. Ya, masih ingat ya semangat paginya? Masih ingat, Bu. Iya, semangat pagi. Pagi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ibu Nurmiati, istri soleha.